apa namanya ya saya kira itu selayar padang pendahuluan dari saya. Silakan untuk presenter untuk memaparkan makalahnya. Dimulai dari kelompok berapa? Silakan. Monggo kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? 10 nih. Ya, kelompok 10. Yang belum presentasi. Yang belum presentasi. Ini agar memberikan kesempatan kepada yang belum untuk mempresentasikan makalahnya. Kayaknya kelompok 8 belum dah kayaknya, seingat saya. Yo, yang mau jadikan co-host siapa kelompoknya yang mau presentasi? Pertanyaannya sudah siap belum ini? Kelompok. Itu belum ketahuan kelompoknya kelompok berapa, makalahnya mana, kok nggak di-share di grup. Kelompok 8 Pak Zainal. Kelompok 8 nggih. Kelompok 8, kelompok 8. Kelompok 8 Pak Zainal, Pak Umri, Bu Umi, Pak Dede Supriyanto. Tema fikih perbandingan madhab. Kelompok 9 siapa saja, Pak? Kelompok 9 Pak Muhammad Faruk Rozi, Pak Imron Faridianto, Yoni Triwiharto, Ibu Yulianti, Ibu Inayati. Kelompok 9. Monggo yang sudah siap makalahnya, yang sudah siap terlebih dahulu bisa. Pak Nainul. Untuk Berapa, kelompok Pak Yoni? Kelompok 9 jenengan anu teng makalahnya sudah kirim ke grup anu. Ke draft. Ke draft ya. Nanti PPT-nya, PPT. Bentar Pak, saya carikan dulu. Kan kemarin sudah dioya, ternyata banyak yang terlambat, jadinya ya nggak pada fokus. Untuk Pak Zainal, bagaimana Pak Zainal? Masih anggota, Pak. Kenapa? Masih menghubungi anggota dulu. Anggotanya ini kayaknya masih belum masuk ini. Mas Pampres. Pak Jeffrey, Pak Ini laptop ngadap tuh Pak. Pak Jeffrey ada, Pak Jeffrey. Ada kayaknya tadi Pak Jeffrey.
Ada Pak, apa Pak? Pak Ketua itu anggotanya kelompok kita, orang-orang Pak. sibuk semua itu. Ah, Ayo Mas, sekarang. kelompok 10-nya belum kirim ya? Kelompok 10 ya? Kelompok Sudah Pak, 9, sudah di grup. Oh ya. Mungkin kelompok kelompok 9 bisa di layar Pak. Sebentar ya. Kelompok 9 ya. Sudah tampil ya kelompok 9 ya. Kenal, terima kasih. Ada. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa berjumpa dalam kuliah usul fikih pada hari ini. Saya mewakili teman-teman akan menyaksikan makalah untuk kelompok 9, yaitu dengan judul fikih ibadah, kifayah dan esensi sholat dan zakat, serta hubungan dengan kehidupan sosial. Terus Pak Nail. Sejak zaman Rasulullah atau sahabat, tapi sudahnya pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan, namun demikian corak atau pemikiran bukan tulisan terbentuk sebagai suatu disiplin sendiri. Fikih ibadah menjelaskan banyak aspek ibadah. Saya bikin kedua-dua. Fikih dasar-dasar hukumnya yaitu usul fikih dan syariah. Kajian fikih menjadi sangat penting dipahami. Pengertian ada fikih ibadah. Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi taharah, sholat, zakat, saum atau puasa, haji, korban, akikah dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah. Itu adalah pengertian dari fikih ibadah. Selanjutnya, dasar fikih ibadah. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakin Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. As-Sunnah dan al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima, dan kajian hadis sunnah al-Maqbulah dibagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Prinsip ibadah, niat lillahi ta'ala, ikhlas, tidak menggunakan perantara atau wasilah, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Seimbang antara dunia akhirat, tidak berlebih-lebihan, mudah atau bukan meremehkan, dan meringankan, bukan mempersulit. Terus Pak Nairul. Mengenai sholat. Sholat merupakan aliyah ibadah seseorang kepada kholiknya sebagai alat untuk mendekatkan diri.
sholat juga merupakan tiang agama sehingga seseorang yang mendirikan sholat berarti telah membangun pondasi agama. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan dasar-dasar bangunan agama. Agama tidak melainkan dengan terus Pak Nailul. Dasar hukum sholat. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan sholat tanpa terkecuali baik ia dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan lapang maupun sibuk. Perintah sholat ini didasari firman Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia lain supaya mereka mengabdi padaku. Terus Pak Nailul, syarat sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Hikmah sholat, sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dan kholiknya. Sholat merupakan pendekatan diri ta'aruf kepada Allah. Sholat mengajarkan seseorang untuk berdisiplin, mentaati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Sholat merupakan pengakuan akidah. Zakat. Zakat ialah kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi 1 nisab, diberikan kepada mustahid dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dasar hukum zakat. Salah satu dasar hukum zakat Al-Quran, surat Al-Taubah ayat 103. Terus Pak Nailul. Zakat, jenis-jenis zakat, zakat fitrah, zakat mal. Syarat zakat beragama Islam, orang merdeka, dan itu pemeliharaan penuh atas dasar mencapai nisab, mencapai haul sesuai dengan tuntutan, tidak memiliki utang, harta atau penghasilan yang bertambah. Rukun zakat, niat, harta yang dizakati, pemberian zakat, penerima zakat. Golongannya itu ada 9. Itu ya. Surat penerima zakat, fakir, miskin, nah itu. Ada 8. Hafiyah dan esensi sholat dan zakat serta hubungan dengan kehidupan sosial. Sholat menuntut seorang tetap setia dalam lingkaran yang diperbolehkan. Hal ini dapat membangun sikap hidup menghargai waktu, tepat waktu, dan konsisten terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat, termasuk lingkungan studi. Disiplin di dalam mengerjakan sholat dapat akan menumbuhkan sifat teguh, memegang prinsip, semangat belajar, dan berusaha melawan nafsu malas, dan menjauhi sikap mudah putus asa. Kepribadian yang akan dapat dicapai dengan terus berlatih sesuai melalui ibadah sholat yang istiqomah. Zakat akan memperluas peredaran harta. Dengan membayar zakat, maka harta tidak berhenti pada satu titik, tapi menyebar ke banyak orang. Dengan begitu, manfaat zakat tidak hanya bersifat individu saja, tapi juga secara luas kepada masyarakat atau aspek sosial. Zakat dianggap sebagai bentuk ibadah bagi manusia dan solidaritas sosial bagi masyarakat. Zakat diharapkan dapat mengurangi kekayaan yang tidak seimbang di masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Sudah habis Pak PPT-nya Pak. Terima kasih. Itu dari kelompok 9 yang saya wakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini presentasi dulu ya semuanya ya. Nanti baru kita diskusi. Silakan. Ya, betul. Kelompok 10.
Kelompok 10 Mas Ilham. Share aja Pak PPT-nya. Kelompok 10 nggak ada PPT-nya, ini cuman makalah. Bagaimana kelompok 10? Siapa nih? Apa tadi itu kalau ini zakat orang yang mempunyai utang apa tidak berhak memberikan zakat atau bagaimana? Zakat fitrah potong wajib. Oh, gitu. Biar yang punya utang. Yang mampu membayar utang. Kelompok 10 Ilham, Ulfazura, Jeffrey Den. Ini mau di apa? Cuma makalah atau pakai PPT? Makalahnya aja Pak. Oh ya, makalah aja ya. Ya PPT-nya belum. Silakan kelompok 10. Siapa yang mau mewakili? Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Siapa? Mungkin saya dulu ya. Setelah itu Pak Jeffrey Den. Oke, terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kami dari perwakilan kelompok 10 yang terdiri dari Bapak Jeffrey Den, Bapak Muhammad Dayan, dan saya sendiri Ilham Sidiko dan Ibu Ulfazura. Baiklah, kita akan mempresentasikan makalah fikih ibadah serta hubungannya dengan kehidupan sosial yaitu puasa dan haji. Ke bawah Pak. Ke bawah. Ya, keberadaan hukum Islam di kalangan umat Islam adalah sebagai patokan dan pedoman untuk mengatur kepentingan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang islami. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya diyakini dapat diterima oleh setiap manusia walaupun menurut manusia ukurannya berbeda-beda. Hukum Islam sebagai negara yang bukan mendasari berlakunya hukum atas hukum agama tertentu, maka Indonesia mengakomodir semua agama. Karena itu, hukum Islam mempunyai peran besar dalam menyumbangkan materi hukum atas hukum Indonesia. Puasa dan haji merupakan beberapa komponen dalam rukun Islam. Hal ini berarti kedua komponen tersebut merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk membantu saudara seiman kita. Begitupun dengan ibadah puasa dan haji. Mungkin ke bawah Pak. Terus keberadaan hukum Islam di kalangan umat Islam adalah sebagai patokan dan sudah Pak, ke bawah Pak. Ya, pengertian fikih ibadah. Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagodik. Pedagogi berarti pendidikan, sedangkan pedagodik artinya ilmu pendidikan. Pedagodik atau ilmu pendidikan ialah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dari kata pedagogia Yunani yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan yang sering digunakan istilah pedagogos adalah seorang pelayan bujang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah. Pedagogis berasal dari kata paidos, anak, dan agoge, saya membimbing, memimpin. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia
untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi ini sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa akan datang. Langsung ke Pak Haji. Puasa. Ya, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berasal dari kata Arab yaitu saum siam, yang artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Sa'ama anil kalam artinya menahan diri dari berbicara. Sedangkan arti saum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Puasa dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya yaitu hukum puasa. Berpuasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun agama. Kewajiban melaksanakannya berarti telah keluar dari Islam. Karena ia seperti sholat, yaitu ditetapkan dengan keharusan dan diketahui baik oleh yang bodoh maupun orang yang alim, dewasa maupun yang anak-anak. Semula puasa bukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Puasa merupakan fardu ain bagi setiap mukallaf. Nifas, sakit, wanita hamil yang hampir melahirkan, dan wanita yang sedang menyusui. Perjalanan sesuai dengan syarat-syarat yang dibolehkan melakukan sholat qashar seperti yang telah dibicarakan oleh setiap mazhab. Semua ulama mazhab sepakat bahwa bagi orang yang mempunyai penyakit sangat kehausan boleh berbuka. Orang tua renta, baik lelaki maupun wanita yang mendapatkan kesulitan dan kesukaran serta tidak kuat lagi berpuasa. Hukum puasa juga ada yang sunnah, makruh, dan haram. Yang nomor 3 yaitu rukun puasa. Rukun puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan rukun lainnya yaitu niat pada malam hari. Mungkin dilanjut Pak Jeffrey, monggo Pak. Halo Pak Sampai mana Jeffrey. tadi? Ya, sampai Macam-macam mana tadi, puasa. Pak? Macam-macam puasa. Bentar, Pak ya. 4. Macam-macam puasa menurut hukumnya. Yang A, puasa wajib. Puasa fardu adalah puasa yang harus dilaksanakan. Jika tidak maka akan mendapat dosa. Ulama mazhab sepakat bahwa puasa Ramadan, qadhah, kifarah, dan puasa untuk melaksanakan nasar adalah wajib. Puasa bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah mencapai usia balik, yang berakal, sehat, tidak sakit, mukim, bukan musafir, lagi suci dari haid dan nifas. Menghakha mengganti puasa Ramadan. Orang yang diwajib menghakha mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Ia harus menghakhanya menggantinya pada tahun ini juga. Puasa kifarah atau kafarat. Puasa kifarah mempunyai beberapa bentuk, diantaranya adalah puasa kifarah karena salah membunuh, puasa kifarah karena sumpah dan nasar, puasa kifarah karena terbuka pada waktu puasa Ramadan.
Yang B, puasa haram. Menurut jumhur atau makruh, tariman menurut mazhab Hanafi antara lain berikut ini. Puasa sunnah bagi istri tanpa izin suaminya atau tanpa keyakinan si istri bahwa suami rela jika dia berpuasa, kecuali jika si suami tidak membutuhkan istrinya. Misalnya si suami sedang berpergian, ihram, haji atau umrah, atau sedang bertikaf. Puasa pada hari keraguan, yaitu tanggal 31 masyarakat ragu pada hari masuk bulan Ramadan atau belum. Selanjutnya puasa Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Puasa wanita yang sedang haid atau nifas. Menurut mazhab Syafi'i, haram berpuasa pada paruh akhir bulan Sya'ban dan hari sah termasuk di dalamnya, kecuali jika ada kebiasaan puasa yang dijalaninya. Misalnya, dia biasa puasa tiap hari, puasa Daud. Puasa seorang yang dikhawatirkan dirinya akan celaka jika dia melakukan puasa tersebut. Yang C, puasa makruh. Misalnya, puasa puasa hari Jumat semata, puasa hari Sabtu semata, puasa hari Sabtu. Begitu juga hari Anirus, hari awal tahun Arab. Kalau mengikuti pendapat selain Imam Syafi'i juga berpuasa 1 atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Yang D, puasa sunnah. Puasa sehari dan tidak puasa sehari. Puasa Nabi Daud. Puasa tidak hari setiap bulan. Puasa hari Senin dan Kamis setiap minggu. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa hari Arafah. Puasa 8 hari sebelum hari Arafah pada bulan Zulhijjah. Puasa Tasyrik dan Asyura. Puasa pada 4 bulan suci. 3 di antaranya berturutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedang yang satu terpisah yaitu Rajab. Puasa Sya'ban. 5. Syarat-syarat puasa. Beragama Islam, balik dan berakal, mampu, sehat, dan berada di tempat tinggal iqamah. 6. Hal-hal yang membatalkan puasa. Makan atau minum walaupun sedikit, misalnya sengaja makan biji-bijian. Sampainya sesuatu ke dalam perut seperti bekas tikam dan obat, atau masuknya sesuatu dari mata ke perut menyerap rasa obat tetes mata dalam tenggorokan tidak masalah. Muntah dengan sengaja. Masuknya sesuatu saat berkumur atau insang yang dilakukan secara berkelebihan, atau air terlanjur masuk ke dalam perut ketika membersihkan najis. Berseganggam atau bersetubuh pada siang hari. Ejakulasi sebab sentuhan tangan dalam kurung ini. Rabaan wanita atau lainnya, ciuman atau percumbu, haid atau nifas. 7. Manfaat puasa. Puasa mengistirahatkan pencernaan dan perut dari kelebihan kerja yang terus-menerus, mengeluarkan sisa makanan dalam tubuh, memperkuat badan, dan bermanfaat pula bagi penyembuhan beberapa penyakit. Puasa merupakan latihan dan pembiasaan jiwa untuk berbuat kebaikan, disiplin, ketaatan, dan kesabaran. Orang yang berpuasa merasakan adanya persamaan dengan saudaranya. Berpuasa ia berpuasa bersama, berbuka bersama, merasakan adanya kesatuan Islam yang menyeluruh, dan merasakan lapar sehingga dapat ikut prihatin terhadap saudara-saudaranya yang mengalami kelaparan dan memerlukan pertolongan sebagai penghapus dosa.
Ada yang mau melanjutkan? Mungkin Pak Dayan atau Bu Ulfa. Bisa dijawab, Saya Pak. Lanjut, Pak. manfaat berpuasa. Haji dan umroh, Pak. Ya, mau umrah. Haji dan umrah. Satu pengertian haji dan umrah. Kalau masyarakat haji. Lanjut. Lanjut. Anak Haji menanya. adalah perjalanan menuju Makkah dengan tujuan untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, bermalam di Arafah, dan beberapa ibadah yang lainnya sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah SWT dan demi mendapatkan ridhonya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam yang mesti diketahui. Adapun umroh secara etimologi berarti tambahan dan secara terminologi artinya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Cepat Nelo. Lanjut Pak. Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang artinya kewajiban terletak dalam ibadah haji dan ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa memberi atau kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha tidak melupakan dari seluruh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup Pak, belum? Lanjut Pak. Rukun haji dan umrah. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. Ikhram dan atau niat memulai menanti haji. Yang kedua, wakaf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di bangkit tempat sa'i. Yang keenam, melaksanakan sebagian besar rukun secara berurutan atau tertib. Lanjut Pak Nelul. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Apabila salah rukun haji dan umroh tidak terpenuhi, maka haji dan umrohnya batal. Rukun umroh ada 5. Ikram atau niat, tawaf, sa'i, mencukur rambut, mengerjakan seluruh rukun secara berurutan. Yang keenam, syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib haji dan umrah yaitu sebagai berikut. Islam, berakal, merdeka, mukallaf, mampu. Yang ke-8, wajib haji. Ikhram harus dimulai dari miqat. Bermalam di Mina 3 atau 2 malam pada hari-hari tasyrik.
melempar jumrah Akabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan jumrah ketiga-tiganya pada hari tasyrik, meninggalkan segala larangan dalam Islam. Lanjut Pak Helul. Syarat sah haji dan umrah. Syarat sah haji dan umrah ada 5, yaitu sebagai berikut: tersedia bekal berikut tempatnya, biaya pulang dan pergi mencukupi. Yang kedua, tersedia kendaraan. Yang ketiga, jalan dipastikan dalam kondisi aman untuk dilalui, aman dan dari binatang buas atau musuh, baik di jalur darat, laut maupun udara, meskipun dengan mengendarai. Yang keempat, tersedia perbekalan air di tempat-tempat. Yang kelima, dapat berada di atas kendaraan tanpa kepayahan yang payah. 1. Cara pelaksanaan haji dan umrah. Ada 4 cara melakukan masuk, yaitu ifrat, tamattu, qiran, dan iqlaq. Ifrat yaitu melakukan ibadah haji lebih dahulu baru dilanjutkan dengan umrah. Kebalikan ifrat yaitu tamattu, yaitu melaksanakan lebih dahulu kemudian haji. Sedangkan qiran ialah melakukan ibadah haji berikut umrah secara bersamaan, atau melakukan ikram umrah terlebih dahulu kemudian ikram haji sebelum melakukan tawaf. Adapun cara yaitu seperti perkataan orang yang akan menjalankan nusuk. Aku berniat melakukan nusuk, kemudian menentukan ibadah yang dikehendakinya. Haji ifrat dimulai dengan melakukan haji dari miqat sesuai tempat domisili jemaah haji. Setelah itu keluar ke tanah halal, lalu berikram umrah dari sana. Sementara haji tamattu dimulai dengan melaksanakan umrah dari miqat sesuai domisili jemaah haji pada bulan-bulan haji Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari sebelum Zulhijjah. Qiran ialah melakukan ikram haji dan umrah secara bersamaan dan miqat sesuai wilayah domisili. Orang yang berhaji qiran melaksanakan masuk haji. Kesimpulan, puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang telah ditentukan dan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Puasa dan haji merupakan 2 dari 5 rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Bagi yang mampu, hukumnya wajib dilaksanakan. Kedua ibadah tersebut mempunyai peraturan masing-masing yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Karena suatu ibadah akan menjadi sia-sia apabila salah dalam pelaksanaannya. Karena suatu ibadah akan menjadi sia-sia jika masih memiliki harta yang bisa untuk dizakatkan, maka wajib dizakatkan. Dan jika masih mampu melaksanakan puasa, maka wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jika tidak mampu, maka dapat menggantikan dengan fidyah. Ibadah haji hanya dilakukan bagi yang sudah mampu dalam hal ekonomi dan fisiknya. Sekarang kami telah susun, kami menyadari bahwa dalam masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang kondusif dalam harapkan demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca. Demikianlah pembacaan preferensi makalah kami dari kelompok 10. Dan kembali ke Pak Ilham. Ya, terima kasih. Ada lagi?
Silakan dilanjut, Pak Ilham. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 10 yang terdiri dari Ibu Ulfa Zuhro, Bapak Jeffrey Den, dan saya sendiri Ilham Sitiko, dan Bapak Muhammad Dayan. Bila mana ada kesalahan, mohon pencerahannya terutama kepada Bapak dosen. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ke kelompok 8 Pak G. Ya, silakan. Kelompok apa lagi? Kelompok yang belum. Kelompok 8 katanya Pak Zainal mau presentasi, silakan. Mantap ini PT-nya. Oke, sudah tampil Pak G? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Kami kelompok 8 di sini akan kami presentasikan terkait fikih perbandingan mazhab. Kelompok 8 ini gitu. Langsung saja peta konsep pembahasan ini yang pertama adalah definisi ruang bahasa dengan hasil ini. Menurut bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Yang kedua, mazhab secara terminologis terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai jalan pikiran yang ditempuh mujtahid dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Definisi lain berpendapat itu pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam, seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya fikih perbandingan mazhab, definisinya menurut Imam Muslim Ibrahim ialah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah fikih, mengumpulkan, meneliti, mengkaji, dan mendiskusikan dalil-dalil masing-masing pendapat secara objektif untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam. Yang kedua, ruang lingkup fikih perbandingan mazhab. Yang pertama adalah hukum-hukum amaliyah, itu menurut karya Haji Maradingin ya, yang dikutip dari Muzaimah Tahidoyanggo. Ruang lingkup perbandingan mazhab, satunya nomor 1 adalah hukum-hukum amaliyah yang masih diperselisihkan antara mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Yang kedua, dalil-dalil yang menjadi dasar oleh para mujtahid baik dari Al-Quran maupun sunnah atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara. Yang ketiga, hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrin hidup, baik hukum nasional maupun positif maupun internasional. Yang ketiga, pembahasan fikih perbandingan mazhab. Yang pertama adalah perkembangan fikih dalam sejarahnya. Yang pertama ada periode risalah, yang mana dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya. Yang kedua, periode Khulafaur Rasyidin. Ini dimulai
setelah wafatnya Rasulullah dan berlangsung hingga Muawiyah bin Abu Sufyan mengalih-alih kepemimpinan Islam pada tahun 41 Hijriah. Ya, sumber acuan hukum pada periode ini meliputi Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Selanjutnya periode awal pertumbuhan fikih, yaitu periode yang dimana disebut pertengahan abad ke-1 hingga abad ke-2 Hijriah. Yang keempat, periode keemasan. Periode awal abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-4 dalam sejarah Islam dikenal sebagai periode kemajuan Islam pertama, yaitu tahun 700 sampai 1000 Masehi. Terus periode takhrij dan tarjih dalam mazhab fikih. Selanjutnya periode kemunduran fikih. Yang terakhir adalah periode kodifikasi fikih, yaitu munculnya majalah Al-Ahkam, Al-Adliyah, ekspansi pengkodifikasian hukum Islam, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya perkembangan mazhab dalam sejarahnya, yaitu yang pertama terpecahnya umat Islam kepada golongan, ya, yang dimulai dengan konflik khalifah, kekhalifahan, terus ada peran Abdullah ibnu Sabah, selanjutnya setelah Utsman terpilih sebagai khalifah keempat, terpilihlah Ali, menyebabkan terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Di situ ada arbitrase dalam perang Siffin memecahkan umat Islam menjadi dua kelompok besar, ada Khawarij dan kelompok Syiah. Selanjutnya perpecahan politik ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan fikih Islam, terutama dalam pembentukan berbagai mazhab fikih. Yang kedua lahirnya Ahlu Al-Hadis dan Ahlu Ar-Ra'i, yang selanjutnya mazhab perspektif hukum Islam. Jadi saya singkat-singkat ya, percepat biar nggak terlalu banyak makan waktu juga. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Umri atau Pak Dede. Baik Pak. Halo. Oke, monggo. Ada suaranya Pak? Ada Pak. Ya. Izin untuk melanjutkan dari makalah fikih perbandingan mazhab. B. Perkembangan mazhab dalam sejarah, lahirnya Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'i. 1. Perkembangan wilayah kekuasaan Islam sejak kekhalifahan Umar bin Khattab. Sejak era kekhalifahan kedua Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam terus berkembang, membuka peluang bagi para ulama untuk menyebarkan fatwa agama di berbagai daerah kekuasaan. Kedua, pendekatan sahabat Nabi dalam mengistinbatkan hukum. Di antara sahabat Nabi, terdapat dua pendekatan dalam mengistinbatkan hukum. Beberapa seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar cenderung berpegang teguh pada nas agama, menggunakan ijtihad hanya jika tidak ada nas yang relevan. 3. Pengaruh sahabat terhadap tabi'in. Para tabi'in banyak terpengaruh oleh pendekatan ijtihad sahabat yang mereka anggap kompeten. Di Hijaz terpengaruh oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sementara di Irak terpengaruh oleh Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud. Membentuk aliran Ahlul Hadis dan aliran Qiyas, Ra'i masing-masing. Keempat, faktor-faktor pembentukan aliran Ahlul Hadis di Hijaz. Ulama Hijaz menjadi Ahlul Hadis karena dipengaruhi oleh guru-guru ketat dalam menggunakan nas-nas hadis dalam ijtihad, hafalan hadis Nabi dan fatwa sahabat, serta situasi awal perkembangan Islam yang meminimalkan kebutuhan ijtihad. Kemudian poin ketiga, mazhab perspektif hukum Islam. Ada beberapa poin tentang pentingnya bermazhab. 1. Sumber hukum syariat Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran, Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan sepenuhnya oleh seluruh umat Islam. Kedua, istinbat hukum langsung dari sumber-sumber asli. Para ulama sepakat bahwa individu yang mampu melakukan istinbat hukum secara langsung dari sumber-sumber tersebut harus mematuhi
dan mengamalkan hasil ijtihadnya, tidak boleh mengikuti pandangan mujtahid lain. Ketiga, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena ketidaksetaraan dalam pengetahuan, banyak individu tidak mampu mengistinbatkan hukum langsung dari sumber-sumber asli, menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Keempat, pandangan golongan pertama, haram mengikuti mazhab. Sejumlah ulama seperti Syekh Hazandi, Syekh Nasiruddin Albani, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengikuti mazhab adalah haram, dan seluruh umat Islam harus mengikuti langsung Al-Quran dan Sunnah. Kelima, pandangan golongan kedua diperbolehkan dan wajib mengikuti mazhab. Mayoritas ulama usul berpendapat bahwa bagi orang awam mengikuti mazhab adalah diperbolehkan, bahkan wajib. Mereka membedakan antara taklid, pengikut, dan ittiba atau mengikuti, dengan mengatakan bahwa taklid pada mazhab adalah bijak bagi orang-orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid. Selanjutnya, C. Isyarat dalil-dalil yang membolehkan bermazhab bagi orang awam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. 1. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, yang artinya, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini memberikan pujian bagi ahli ilmu, terutama yang memiliki pengetahuan tentang kitab Allah, dan Allah memerintahkan untuk merujuk kepada mereka dalam semua peristiwa. Ayat ini juga memberikan rekomendasi kepada ahli ilmu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang tidak tahu untuk bertanya kepada mereka yang tahu. Dan tugas orang awam adalah untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli ilmu. Ahli ilmu yang dimaksud di sini adalah orang yang memahami isi dan kandungan kitab Allah atau Al-Quran. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Ibnu Abbas, Mujahid, As-Sabi, At-Tolabi, dan ulama lainnya. Kedua, hadis riwayat Abu Daud nomor 3119 yang artinya telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar dari Syu'bah, dari Abu Aun, dari Al-Haris bin Amru, anak saudaranya Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Hims yang merupakan sebagian dari sahabat Muaz bin Jabal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Mu'az menjawab, saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah. Beliau bersabda, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah, Mu'az menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kitab Allah, Muaz menjawab, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu Aun dari Al-Haris bin Amru, dari beberapa orang sahabat Muaz, dari Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW tatkala mengutusnya ke Yaman, kemudian ia menyebutkan maknanya. Kemudian ketiga, ijma. Dalam hal ini Al-Amudi mengatakan bahwa orang-orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in sebelum timbulnya golongan yang menentang selalu meminta fatwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syariat. Para alim ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Maka berarti mereka telah ijma atau sepakat bahwa orang awam itu boleh ikut kepada mujtahid secara mutlak. Demikianlah penjelasan tentang kebolehan seseorang mengikuti suatu mazhab tertentu sebagai pegangan dalam menjalankan syariat. Selanjutnya, D. Metode yang digunakan dalam perbandingan mazhab. Yang sudah kita kenal dengan 4 imam mazhab. Pertama, Imam Abu Hanifah. Tahun 699 Masehi sampai 767. Pengikutnya
yang tersebar Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sebagian Timur Tengah. Pendekatan yang digunakan lebih fleksibel dan berusaha menemukan solusi yang paling tepat untuk setiap masalah. Dasar Kitabullah, As-Sunnah, fatwa para sahabat Nabi, kias, istihsan, dan kebiasaan. Kedua, Imam Malik, pengikutnya Afrika Utara dan sebagian Timur Tengah. Pendekatan lebih konservatif dan cenderung mengutamakan pendapat para sahabat Nabi sebagai sumber hukum. Dasar Kitabullah, Sunnah, Ijma, Kias, atau Masolihul Mursalah. Ketiga, Imam Syafi'i, pengikutnya Asia Tenggara dan sebagian Timur Tengah. Pendekatan yang diambil lebih mengedepankan hadis sebagai sumber hukum utama. Dasar Al-Quran, Sunnah atau hadis, Ijma, Kias, Istidlal Nabi. Keempat, Imam Ahmad bin Hambal, pengikut banyak dianut di Arab Saudi. Pendekatan lebih mengutamakan pendapat para sahabat Nabi dan lebih mengutamakan literasi dalam penafsiran hukum. Dasar Nas Kitabullah dan hadis sahih, fatwa para sahabat Nabi, pendapat para sahabat, hadis lemah, dan mursal serta qiyas. Selanjutnya, metode yang digunakan oleh muqorin atau penulis muqaronah perbandingan untuk memahami perbandingan mazhab yang ingin membandingkan para imam mazhab. Kurang lebihnya ada 8. 1. Mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. 2. Mengumpulkan seluruh pendapat dari ahli hukum yang terlibat dalam hal tersebut dengan menelaah seluruh kitab fikih dari berbagai mazhab. 3. Mengumpulkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang berkaitan dengannya, menjadi dasar untuk mengumpulkan semua pendapat baik dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, atau bukti umum atau khusus. 4. Pertimbangkan semua argumen, ketahui argumen lemah untuk menghilangkannya, dan ketahui argumen kuat dan valid untuk dianalisis lebih lanjut. 5. Menganalisa dalil-dalil dan mendiskusikan muka dari dalil tersebut untuk mengetahui apakah dalil tersebut digunakan pada tempatnya dan apakah dalil tersebut benar-benar menunjukkan hukum yang disebutkan atau apakah ada potensi dalil yang lain atau alternatif lain. 6. Identifikasi opini yang dipilih, yaitu opini yang didukung oleh bukti terkuat berdasarkan penelitian serta penelitian orang lain sebelumnya, tanpa menyinggung atau sepele normalisasikan komentar tidak dicetak. 7. Meneliti sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat sehingga pendapat yang dipilih jelas benar. 8. Selidiki hikmah yang tersembunyi di balik perbedaan pendapat untuk menjadikan sebagai berkah. Bandingin 2020, Badriyah 2020, dan Rahyan 2021. Mohon maaf Pak Dede, mungkin bisa dipercepat karena saya harus ada dengan Kak Prodi. Terakhir Pak, terakhir nih, tujuan fikih perbandingan mazhab, ya siapa? Mahfud Saltot dan Ali Sayis yang menyatakan bahwa tujuan melakukan perbandingan mazhab itu untuk mengetahui cara atau metode para ulama dalam melakukan ijtihad dan memilih suatu ketentuan hukum yang dapat menenteramkan jiwa. 1. Tujuannya menghapus pandangan yang sempit dalam pengamalan hukum, surat Yusuf ayat 108. 2. Menghindari sikap taklid dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Tidak dimaksud seperti didefinisikan oleh ulama usul. Taklid dimaksud seperti didefinisikan oleh ulama usul, mengambil pendapat orang tanpa mengambilnya, dan mencari kebenaran dan kemudahan. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak dosen atas waktunya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum presentasi? Kelompok 11, Pak. Kelompok 11. Oke, kelompok 11, Pak. Terima kasih dari kami kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Teman-teman kelompok 11, ada yang mau mewakilkan? Kalau jika tidak ada, nanti saya.
Oh, tidak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bapak, Ibu? Saya mewakili kelompok 11 akan memaparkan tentang makalah fikih muamalah, syarat dan hukum dalam kehidupan. Anggota kami Ustadz Fakihudin, saya sendiri Anwar Irawan, dan Ustadz Febri Kurnihuda. Langsung aja Bapak paling ke halaman 19, situ kita udah ada PPT-nya. Halaman 19 Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam. Salah satunya dalam jual beli. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam ilmu muamalah dan dalam bentuk umumnya mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Definisi dan hukum jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut bai, yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh dalam kurung mubah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sifat jual beli sendiri, walaupun terdapat perdebatan pendapat ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, para jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu yang pertama, jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarak baik rukun maupun syarat. Yang kedua, jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat, satu syarat dan rukun sehingga jual beli merujuk menjadi rusak atau fasid atau batal. Selanjutnya itu rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, sirat atau kalimat ijab kabul. Adapun syarat jual beli adalah al-muta'aidaini atau penjual dan pembeli. Balik tidak pemborsem dan dengan kehendak sendiri bukan paksaan. B. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjualbelikan hendaklah barang tersebut bersih, barangnya dapat dimanfaatkan, memilih orang yang melakukan akad antara lain maupun menyerahkan mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan. Sigot atau lafaz ijab kabul. Ijab kabul adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian. Kabul adalah perkataan pembeli seperti saya beli dengan harga sekian. Nah, hikmah jual beli. 1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat. 2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan. 3. Masing-masing pihak merasa puas baik ketika penjual melepas barang dengan dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar menerima barang. 4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. 5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Baik Bapak, itu saja mungkin yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semua ya? Sudah semua kebagian presentasi? Pak Muhammad Nail Ansari, sudah semua? Untuk kelompok terakhir yang 12 mau presentasi enggak ini? Tinggal satu kelompok 12. Ya Pak, monggo Pak. Oh ya, siap. PPT-nya langsung Pak. Bentar.
Ya, ambil kelompok 12, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 12 yang berisikan Bapak Abdul Mufid, saya sendiri dan Muhammad Danirianto, dan Ibu Robi Siti Solehah. Tarik, Pak. Mengenai pernikahan, pengertian ya. Nikah secara istilah yaitu diambil dari bahasa Arab yang nakaha yankihu nikahan, yang mengandung arti nikah atau kawin, ataupun secara bahasa juga bisa dimaknai dengan alwat, yaitu berhubungan. Kemudian menurut Pak, agak zoom dikit Pak, soalnya pakai HP ini. Kebesaran. Nah, dah siap. Dalam kitab I'anah Thalibin, Syekh Muhammad Syato menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa adalah ad-dhammu wal jam'u. Baik, Pak. Yang bermakna pengumpulan. Sementara itu menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah mengungkapkan bahwa hampir sama, yaitu secara bahasa adalah al-wat'u wat-dhamm. Kemudian menurut Ibnu Qasim Al-Ghazza dalam kitabnya Al-Bajuri mengungkapkan bahwa nikah menurut bahasa adalah ad-dhammu wal wat'u wal aqd. Ada tambahannya wat'i dan akad. Kemudian secara istilah, secara syarak, nikah dapat didefinisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Al-Mahalli, yaitu nikah secara istilah atau secara istilahnya adalah mencakup daripada akad atau kebolehan untuk wat'i dengan lafaz nikah. Coba bawahnya, Pak. Kemudian syarat dan rukun-rukun pernikahan. Rukun pernikahan yang pertama harus beragama Islam atau bukan mahram. Bukan mahram ini baik dari mahram segi nasab atau segi persusuan. Kemudian jelas orangnya diketahui, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan jelas, kemudian rela, dan tidak sedang melakukan ihram, karena dalam ihram tidak boleh menikahkan ataupun melamar. Tidak mempunyai istri. Wah. Kemudian tidak sedang mempunyai istri 4. Kemudian syarat-syaratnya pernikahan yaitu 2 orang yang saling melakukan akad perkawinan, laki-laki dan perempuan, adanya wali. Kemudian adanya 2 orang saksi, bisa dari pihak perempuan atau laki-laki. Kemudian adanya sigot atau akad. Kemudian bagi calon istri syaratnya yaitu beragama Islam, tidak ada halangan syarak, tidak bersuami atau mahram, kemudian jelas wanita, tidak ada paksaan, dan tidak sedang ihram atau umroh. Kemudian mengenai syarat-syaratnya wali, laki-laki muslim balik, berakal, adil, sedang tidak dipaksa, dan sedang tidak berihram juga. Kemudian yang dianggap sah menjadi wali, bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki yang sebapak, anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, saudara bapak, anak laki-laki, kemudian atau yang terakhir,
Yang terakhir adalah hakim atau tahkim nanti. Jika misalnya walinya abol, terus Pak. Terus kemudian syarat-syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul adalah antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah bersangkutan, wali nikah. Kemudian yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, tidak bisa diwakilkan. Dalam hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain. Otomatis dengan calon ketuan pria memberi kuasa. Kemudian nomor 5, dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Pak, terus Pak. Sekarang hikmah-hikmah pernikahan. Yaitu yang pertama adalah menyalurkan naluri sebagai laki-laki dan perempuan, naluri seks. Karena di dalam hadis juga manis toto aminkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga terhadap farji. Kemudian yang kedua, supaya hikmah pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Karena dalam hadis juga dikatakan tazawwajul walud dal wadud, supaya menikah dengan istri yang subur banyak anak. Kemudian juga menjadi penyaluran naluri kebapaan dan keibuan ketika nanti sudah memiliki anak. Kemudian yang seterusnya yaitu dorongan untuk bekerja keras, karena kewajibannya bagi laki-laki yaitu menafkahi. Pak, bawahnya Pak. Kemudian hikmahnya yaitu pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, saling bagi dengan suami dan istri. Kemudian membuahkan tali silaturahmi kekeluargaan istri dan suami menjadi ada hubungan tali silaturahmi. Kemudian terakhir adalah pembagian tugas dan tanggung jawab suami istri dengan adil. Terus Pak, sudah ya, demikian Pak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wah, ini luar biasa ini. Ada lagi Pak Muhammad Nailul ya? Sudah Pak, sudah habis untuk kelompok pemateri tugas kelompok mulai kelompok 1 sampai kelompok 12 sudah semuanya Pak. Baik, sebelum kita diskusi saya komentar karena saya juga harus mengikuti ini dengan Kaprodi Pak Dr. Ali untuk dievaluasi untuk pembelajaran PJJ ini ya, dengan seluruh tutor ya. Ini mungkin sudah mulai baru 5 menit lewat. Saya sedikit komentar saja, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi ya teman-teman, saya persilahkan. Pertama, sepertinya doktrin saya tentang metode penulisan ya untuk abstrak itu tidak lebih kuat dibanding doktrin dosen bahasa Indonesianya ya dalam hal format penulisan makalah. Ya, saya ingin dari 4 makalah yang disampaikan ya itu masih sama. Tidak ada tujuan penelitian, tidak ada metode, tidak ada hasil atau kesimpulan. Nah, untuk abstraknya dan juga masih ditulis tujuan penelitian dan seterusnya. Ya, itu ya saya berasumsi bahwa mungkin doktrin saya kurang kuat ini. Ya, jadi mungkin nanti revisinya ya diperbaiki ya sesuai dengan apa namanya yang menjadi kesepakatan kita ya dalam hal penulisan makalah. Ya. Kemudian ya itu yang pertama tentang penulisan makalah yang disampaikan. Jadi memang untuk abstraknya dan ini yang akan saya tanyakan nanti. Ini yang saya akan tanyakan nanti di soal UAS. Ya, Anda kemarin saat tugas makalah nulis tentang apa? Ya,
tujuannya apa, metodenya apa, dengan menggunakan metode apa, hasilnya apa, tulisan Anda itu, makalah Anda itu. Nah itu, ya secara sepintas perdebatan akademisnya ada atau tidak. Nah, saya lihat juga dari apa yang dari 4 makalah yang disampaikan, ini dalam abstrak tidak menampilkan perdebatan akademis. Nah ini, ya, ini menjadi koreksi dan juga evaluasi sekaligus. Kemudian ya, ini kita sedang membahas tentang tadi ya, ini menarik tentang perbandingan mazhab. Ya mungkin untuk kaifiat sholat, puasa, dan haji, umroh, lalu juga ada muamalat ya, pernikahan dan ya pernikahan ya. Ini memang para akademisi ya, para ilmuwan ya, khususnya di bidang ilmu fikih ya, itu tidak semua sepakat adanya kategorisasi antara fikih ibadah dengan fikih muamalah ya. Namun di sisi lain ada juga ya saat ini perkembangan fikih yang lebih meluas, yang lebih membuat sekat-sekat lagi ya. Tadi saya kembali ya, yang pertama tadi akademisi, sebagian ilmuwan akademisi ya, bahwa adanya kategorisasi antara fikih ibadah dengan fikih muamalah itu membuat ya kaum muslimin ya memiliki mindset bahwa kerja itu bukan ibadah. Ya, kerja itu bagian dari di luar dari ibadah, padahal esensinya, sejatinya semua yang kita lakukan ini kita harusnya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini implikasi dari adanya pembagian antara fikih ibadah dengan fikih muamalah, yang menyatakan bahwa fikih ibadah hanya urusan kita dengan Tuhan, fikih muamalah urusan kita dengan sama manusia ataupun makhluk yang lain. Itu yang pertama. Ini saya mengungkapkan isu terlebih dahulu ya. Isunya memang perkembangan seperti itu, ada yang menolak terkait kategorisasi antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Kemudian juga ada justru yang lebih mengembangkan. Ya, ini justru ya ini kebalikan atau kontradiksi dari apa yang tadi saya kemukakan di awal. Ini lebih membuat sekat-sekat. Ada nanti namanya fikih lingkungan, fikih kita, fikih anak, fikih masjid, ya fikih politik, fikih ekonomi dan seterusnya. Ya, ini justru lebih mungkin ya akademisi yang model seperti ini, tipikal seperti ini beranggapan bahwa sekarang tuh eranya keilmuan atau kedisiplinan ilmu itu lebih dipersempit lagi. Nah, makanya dalam nanti sarjana ekonomi apa? Ekonomi syariah. Nah, sarjana ekonomi hukum ekonomi syariah dan seterusnya. Ya, ini pun ini ya bertolak belakang dengan apa yang saya sebutkan, saya jelaskan di awal. Ini justru membuat fikih di satu sisi ya melebar, luas, namun di sisi lain ini membuat sekat-sekat ya yang bisa mungkin ya membuat umat menjadi tambah bingung dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak ada itu fikih ibadah, fikih muamalah, yang ada udah fikih. Nah, semua yang kita lakukan itu harus diniatkan untuk ibadah pada Allah SWT, termasuk pernikahan, termasuk masalah ekonomi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mindset yang yang timbul ya di pikiran kebanyakan kita adalah ketika kita mendengar kata fikih muamalat itu adalah hanya berdagang, hanya ekonomi. Ya, padahal politik, ada budaya, ada sosial. Ya, ini walaupun ya nanti kalau kita diluaskan lagi tadi ya ada fikih siasi, fikih politik ya, dan fikih iktisadi, fikih ekonomi dan seterusnya. Nah, lagi-lagi ini bagian dari perkembangan ilmu. Ya, saya kira itu. Kemudian mungkin yang perlu saya angkat juga permasalahan tentang mengapa sih pensyariatan sholat. Jadi tadi kita bahas tentang fikih ibadah juga ya. Pensyariatan sholat itu tidak ya sama dengan pensyariatan puasa, zakat, dan haji. Sholat kita tahu pensyariatan ini sangat dramatis sekali ya. Nabi harus ya melakukan proses Isra dan Mi'raj terlebih dahulu baru mendapatkan syariat sholat. Berbeda dengan
puasa zakat haji. Nah, ini kira-kira kenapa nih? Silakan dibahas, didiskusikan ya kepada teman-teman semua. Atau ada yang ingin merespon, silakan. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit. Karena saya harus gabung dengan Zoom di kelompok tutor. Silakan teman-teman, Bapak Ibu. Atau ingin yang ditanyakan, silakan. Halo? Halo? Halo Pak, ini kayaknya masih pada bingung ini Pak dengan materi sekali tadi. Nah, saya rasa kalau untuk kaifiyah atau ini para asatidz guru agama semua udah tahu ini cara sholat, cara puasa, ya, rukun puasa, rukun sholat dan seterusnya. Ya, mungkin kita lebih kepada filosofis, kita lebih kepada mengapa pensyariatan terjadi dan lainnya. Silakan. Boleh saya tanya, Pak? Silakan. Dalam muamalah, dalam jual beli itu kan ada akad ya, ada akad. Sementara di lapangan ini yang akad ini kadang-kadang tidak dilaksanakan, Pak. Kita jajan ke warung, kemudian kita udah bayar saja, tidak ada akad. Apakah itu sah atau tidak, Pak? Artinya tidak diucapkan akadnya. Terima kasih, Pak. Ya, tadi siapa yang pemakalah masalah jual beli tadi? Kelompok 11, Pak. Bisa direspon dulu? Silakan. Direspon dulu makalah tadi, pertanyaan dari Pak Bud tentang akad ini. Ya, kita dalam sehari-hari beli bakwan, beli telur, ya, kita tanpa ijab qabul itu. Ya, akadnya tidak disampaikan. Ya. Gimana? Tadi pemakalah siapa tadi? Halo? Ijab kabul kelompok 11 nih. Ya, ijab kabul jual beli. Ini Pak, kelompok 11 untuk masalah itu ijab kabul jual beli. Iya Bapak, kelompok 11 saya. Ya, silakan direspon. Teman-teman yang lain ada yang mau merespon dulu Bapak? Enggak, teman-teman? Kelompok 11. Oh, enggak ada. Kalau sepemikiran saya Bapak ya, seandainya kan di rukun syarat sahnya jual beli itu kan adanya akad Bapak ya. Mungkin secara sah mungkin Bapak ya, cuman kurang baik mungkin Bapak karena tidak ada akad yang tersampaikan gitu bahwa saya jual dan saya membeli gitu Bapak. Itu pendapat saya sih Pak secara pribadi berkaca dari makalah kita Bapak. Atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, baik. Mungkin? Ada lagi yang menambahkan? Ya, ada juga ya yang modelnya sekarang penjual itu atau pedagang itu ya, dia nempelin stiker di depan mungkin etalasenya atau di depan warungnya ya. Itu saya jual, saya terima. Ada tulisannya saya jual, saya terima. Ya, tapi si penjual ngomong lagi, si pedagang tidak bicara lagi, seperti dia hanya menempelkan stiker begitu. Ya, saya ada ijab qabul, mungkin dia ingin mengimplementasikan, merealisasikan ya salah satu pun jual beli ya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, salah satunya adalah adanya ijab qabul, ada serah terima. Ya betul ya, jadi memang itu merupakan salah satu rukun dari jual beli ya, yaitu adanya akad ijab qabul ya, serah terima. Namun ya dalam realisasinya ya untuk ketika kita memberikan ya uang kita, lalu kita mendapatkan barang dari penjual ya, itu disamakan oleh para ulama dengan proses ijab dan qabul.
sekali lagi, pembeli menyerahkan uangnya, penjual menyerahkan barangnya. Ya, itu ulama mengilhakan, menyamakan dengan proses ijab kabul. Serah terima walaupun tidak ditalafuzkan, tidak dilafazkan. Ya. Sekali lagi, proses penyerahan barang dan uang, barang oleh penjual, uang oleh pembeli, ya, itu merupakan proses ijab kabul. Itu dimulhakkan oleh ulama dengan walaupun tanpa disebut. Itu sah. Ya, jual belinya sah. Namun sekali lagi saya katakan tadi, ada juga beberapa pedagang yang mungkin untuk menghindari ya keraguan-raguan dalam hal ini, dia tempel tuh, ya, dia tempel stiker itu agar mungkin ya dia berharap pembeli itu mengucapkan ijab, ya, penyerahan uangnya, ya, sedangkan pedagang kabul menerima uangnya, ya, ijab kabul, serah terima barang dan uang. Begitu ya, Pak Abud, ya. Jadi jual belinya bagaimana? Tetap sah, ya, jual belinya tetap sah. Apalagi sekarang ya, jual beli online ini lebih jauh lagi, ya. Jual beli online kita tidak bertatap muka, kita tidak berjumpa langsung antara penjual dan pembeli, ya. MUI ya telah mengeluarkan fatwa tentang jual beli online, ya. Apakah itu nanti entah itu dikaitkan dengan tadi proses ijab kabulnya, lalu juga terkait adakah di sana penipuan, ya, adakah di sana penipuan. MUI mensyaratkan ya penjual barang di pasar online itu, ya, entah dalam platform apapun, ya, entah itu di Shopee dan sebagainya, itu harus menjelaskan seluruh sifat barang, ya, menjelaskan seluruh kualifikasi barang, sifat barang, sehingga penjual tahu, ya, dan merasa tidak ditipu, ya, dan harus menyediakan ya layanan pengaduan seandainya barang yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan terkait sifat-sifat dari barang tersebut. Nah, itu MUI sudah mengeluarkan tentang itu, boleh melaksanakan jual beli online dalam platform apapun dengan syarat tidak ada unsur penipuan, ya. Sehingga disyaratkan bagi penjual barang, ya, para pedagang lapak online itu harus menjelaskan seluruh sifat atau kualifikasi barang yang dijualnya. Begitu saya kira ya, lebih jauh tentang ijab kabul, ya. Itu juga bagian dari ijab kabul. Ketika pembeli mentransfer dana, ya, ataupun lewat COD, ya, entah kalau ya kan ada yang COD, ada yang transfer lebih dulu, ya. Itu juga bagian dari ijab kabul, dimulhakkan, dipersamakan dengan proses ijab kabul. Walaupun sekali lagi ini fikih, ya, sekali lagi saya kira 2 minggu yang lalu ya, atau di pertemuan Zoom kita sebelumnya, saya sudah jelaskan ketika kita bicara fikih, kita bicara ijtihad, ketika itu pula kita berbicara dengan teori pluralitas hukum, di mana ketika ada suatu ijtihad, jangan kita mengharapkan seluruhnya akan sama. Pasti ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Saya kira itu Pak Abud untuk merespon pertanyaan dari Bapak. Mungkin ada yang ingin menambahkan, tapi mohon maaf ini saya undur dulu terlebih dahulu ya Pak Ketua, Pak Koordinator. Saya mohon nanti untuk dokumentasinya disampaikan. Siapa? Ya. Sekali lagi sebagai penutup saya ucapkan terima kasih atas seluruh atensi dan kehadiran serta keaktifan Bapak Ibu semua dalam mata kuliah usul fiqh di semester ini. Saya terima kasih sekali, dan juga saya mohon maaf apabila mungkin ada materi atau tugas yang memberatkan Bapak Ibu semua, atau nilai, ya, atau nilai yang kurang, insya Allah saya memberikan nilai yang paling tidak lulus semua. Jadi mohon maaf, apa ada bocoran untuk nilai minimal berapa?
Nilai lulus ada? Ada yang pernah tidak lulus dalam satu mata kuliah? Enggak. Ada Pak, karena tidak konsisten untuk mengirimkan tugas. Bagaimana? Kemarin Pak ya, di kemarin ada beberapa nilai di bawah standar Pak. Ada. Di bawah standar. Berapa itu nilai di bawah standar? Standarnya berapa? Karena dari kampus standarnya B Pak. Standarnya B. Oh, standar B. Yang saya beri B plus semua ya. Ya berarti cukup lah insya Allah. Ya. Baik, saya kira itu ya, karena ini memang terakhir, dan jangan lupa minggu besok kita akan UAS. Sudah saya sampaikan tadi ya, mungkin ada yang belum ketinggalan masuknya. Soal UAS saya akan ambil dari soal tugas yang sudah saya berikan, mungkin ada sedikit modifikasi ya. Ditambah terkait makalah yang Bapak Ibu buat. Ini saya sekedar ingin mengkonfirmasi Bapak makalah sendiri atau semuanya buat. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai setengah libur. Gimana ini kelanjutannya? Sudah hampir habis ini. Jam 1 kelanjutannya. Sudah saja Ketua. Sudah aja ya. Pak, nilai adalah Masuk ujian. enak tenan. Pak Saiko. Pak Jeffrey, gimana kabarnya Pak Jeffrey? Kurang sehat, kurang sehat.